Nggak, saya Mama cuma Bilal. mau mengasih tahu. Mm-mm. Oke, sudah Kalau kedengaran bisa, suara kalau saya. bisa ada nggak? Kalau bisa lampunya itu jangan balik arah kalau bisa. Nah, gitu. Karena kena di sini silau gitu loh. Ya, ya. Oke, sebentar. Kalau bisa belakangnya itu jangan ada cahaya begitu, biar nggak silau. Nah, gitu, sip, mantap. Silakan, Mama Bilal. Waktu dan tempat saya Eh, persilakan, silakan. ya, saya sedikit saja. Saya cuma mau mengatakan kalau Nabi Isa itu turun ke bumi sekali lagi bukan untuk menjadi nabi. Jadi Bukan tidak bisa menjadi dikatakan dia nabi nabi. terakhir. Oke, baik. Sebentar, ini menarik ini. Ketika Ah, nanti Isa datang ke dunia, dia bukan datang sebagai nabi. iya. Berarti dia udah pensiun jadi nabi besok waktu datang. Bingung lagi Bukan kan? pensiun, jangan bahasa Tenang, 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 tenang. bahasa Dulu Indonesia. sebentar Mama Pensiun, Bilal, tenang Mama Bilal ya, mau framing. tenang. Saya hostnya biar saya atur ya. Tadi kamu mengatakan bahwa Isa datang bukan sebagai nabi. Artinya dia sudah pensiun menjadi nabi, setuju? Tidak ada kata pensiun, tapi dia itu datang. Ngerti definisi nabi? Nabi itu apa nabi? Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani. Kalau laki-laki dia navi, kalau perempuan dia naviyah. Artinya apa? Artinya pelihat. Dia melihat sesuatu yang akan terjadi di yang akan datang. Dia menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, kata nabi itu diambil oleh Al-Quran menjadi nabi. Nah, kalau kita tanya Ustadz, nabi itu Ya, berasal dari... Tenang, biar saya jelaskan. Biar saya jelaskan. Kalau kata Pak Ustadz, nabi itu katanya berasal dari bahasa Arab. Katanya dari kata annaba, yang artinya dari tempat tinggi. Nggak nyambung. Nah, makanya nabi itu sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita fokus dulu nih. Kamu mengatakan bahwasanya Isa tidak datang sebagai nabi nanti di akhir zaman. Lalu berarti kesimpulannya dia sudah pensiun karena dia tadinya nabi loh. Betul kan? Dia tadinya nabi, lalu datang lagi dia bukan nabi lagi. Berarti dia sudah pensiun menjadi nabi. Setuju? nggak setuju. Kalau orang Terus Kristen bisa gimana setuju. kesimpulannya ini? Tadinya nabi, sekarang bukan nabi, ya berarti pensiun lah. Gimana? Coba kamu jelaskan, coba, yuk. Kami orang Islam tidak bisa kau tipu-tipu kayak gitu. Kami dari kecil sudah diajarin, nggak bisa kau framing. Kok Hanya jadi orang tipu-tipu Kristen sih? yang akalnya mati yang percaya dengan kata-kata kau. Astaga, dia yang kok. Sebentar. Mama Bilal, dengarkan Mama Bilal, tenang ya. Kita diskusi yang baik yuk ya. Cobalah kita bangun diskusi komunikasi yang baik. Jangan lari kemana-mana. Jangan bilang Kristen begini. Enggak, saya nggak bilang. Saya juga nggak bilang ke Islam begini enggak. Gini loh. Kamu kan bilang bahwasanya Isa nanti datang, dia tidak sebagai nabi lagi. Setuju? Itu kan tadi yang kau bilang sama saya. Iya, Tadinya kan sebagai dia nabi. nabi yang menyampaikan wahyu. Sebagai nabi atau tidak? Menyampaikan wahyu. Tidak. Ah, berarti dia sudah pensiun jadi nabi. Tidak. Ini gimana sih ini? Tidak. Contoh. Sebentar ya, tenang. Tenang. Tadinya Jokowi itu seorang presiden. Ya. 2 tahun yang silam dia presiden. Lalu dia datang lagi di 2027, bukan lagi seorang presiden. Artinya dia sudah pensiun. Dia sudah berhenti menjadi presiden. Setuju? Setuju. Oke, nah Isa tadinya ya, dia tadinya seorang nabi. Sebelum Muhammad tuh dia nabi. Lalu dia datang lagi nanti 1700 1500 tahun kemudian misalnya datang lagi. Dia datang bukan sebagai nabi lagi, artinya dia udah pensiun jadi nabi, setuju?
Oke, biar saya kasih analoginya. Jangan presiden itu adalah punya masa waktu 10 tahun, sekian tahun, 5 tahun. Nah, sekarang kita ambil analoginya guru. Oke. Seorang guru, walaupun dia pensiun, sampai akhir hayatnya, apakah dia tidak guru lagi? Guru, baik, baik. Kalau dia guru, perhatikan. Kalau dia guru mengajar di sekolah, dia punya SK, ya, itu namanya dia pekerjaannya sudah ditetapkan tuh. Kamu jadi guru di sekolah ini begini. Ketika dia berhenti di situ, guru yang secara struktural dia berhenti karena dia sudah tidak ngajar lagi di sekolah. Oke? Tetapi kalau pengertian guru dalam pengertian dia ngajar terus, dia ngajar anaknya belajar, itu dia nggak berhenti. Ya, di sekolah dia sebagai guru berhenti, di rumah dia tidak berhenti. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, Tetap guru. apa yang coba saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Bagi siapa dia tetap guru? Ya bagi orang yang diajarkan dia tetap guru nggak dia? Bagi orang yang diajarkan. Emangnya dia ngajar lagi? Emangnya dia ngajar lagi? Bani apa? Bani Israel. Tetap mengajar dia. Tetap mengajar dia. Dia berhenti menjadi guru. Kapan ngajarnya? Misal dia guru ngaji. Kamu bilang guru ngaji. Ya kalau guru ngaji beda. Tergantung apakah dia masih ngajar ngaji. Dia masih ngajar ngaji nggak? Masih. Ya berarti belum pensiun. Berarti masih guru ngaji dia. Gimana? Berarti dia masih guru ngaji sampai detik ini. Kecuali dia berhenti ngajar ngaji, maka dia pensiun. Nah sekarang kembali ke Isa. Murid-muridnya, bukankah murid-muridnya masih memanggil dia guru sampai akhir hayatnya? Walaupun dia tidak mengajar ngaji? Oke, jadi menurut kamu dia masih guru atau enggak? Masih guru karena orang memanggil dia apa? Guru. Baik. Sekarang saya tanya, Isa datang nanti sebagai nabi enggak? Dia tetap nabi. Tadi kau bilang bukan. Tadi kau bilang dia datang bukan sebagai nabi. Sekarang nabi, kadang-kadang nabi, kadang-kadang bukan. Iya, tadi saya bilang gimana? Tidak bukan nabi ya. Iya, tapi dia itu masih bagi kami, dia itu adalah gelar dia itu nabi, tapi dia masih nabi ya. Membawa ajaran. Dia masih nabi berarti. Berarti masih nabi. Gelarnya. Masih nabi. Baik. Gelarnya. Baik, dia masih nabi. Perhatikan. Tahun 600 sekian, tahun 600 lah, Muhammad meninggal dunia. Oke? Sekarang sudah 1400 tahun berlalu. Nah, setelah 1400 tahun misalnya datang lagi nanti nabi, namanya Isa. Ingat tadi kamu bilang nabi ya, masih nabi ya? Setuju? Iya, dia. Berarti setelah Muhammad, sebentar. Berarti setelah Muhammad meninggal, apakah Allah masih mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke dunia? Bukan mengutus sebagai membawa ajaran. Kalau gitu siapa yang mengutus Isa? Siapa nanti yang mengutus Isa ke dunia? Allah. Berarti Allah diutus oleh Isa, setuju? Kau jangan framing. Kok framing sih, gimana sih? Kok framing? Kan kau yang bilang dia tadi masih nabi, betul? Misal gini ya, analogi sekali lagi ya. Berat ini saudara-saudara. Bukan orang, kau aja yang bodoh. Gimana ini mencernanya? Dia adalah seorang nabi, katamu tadi. Masih nabi ya? Ya, oke. Diutus oleh Allah? Ya. Berarti setelah Muhammad meninggal, 1400 tahun setelah dia meninggal, Allah masih mengutus lagi seorang nabi. Setuju? Mengutus seorang nabi tapi tidak membawa ajaran. Berarti mengutus seorang nabi. Setuju ya? Iya, seorang nabi. Pertanyaan saya, berarti siapakah nabi yang terakhir diutus oleh Allah ke dunia ini?
Allah mengutus Nabi sampai 25 Ya, berarti siapa nabi yang ke-25. terakhir diutus oleh Allah? Siapa nabi yang terakhir diutus oleh Allah? Nabi ke-24. Siapa Bukan namanya? Nabi ke-25. Nabi Isa. Oke, Tapi berarti bukan siapa nabi yang ke-25, Nabi Oke, 24. berarti Isa adalah utusan yang terakhir. Setuju? Framing. Kalau udah sampai sini memang berat. Ya sudahlah ya, Mama Bilal. Mama Bilal, saya pesan sama kamu begini, Mama Bilal. Kata Muhammad nih, kata Muhammad. Wanita itu akalnya separuh saja, tinggal setengah. Iya. Betul? Masih Setuju? mending daripada Oten. Oten tidak punya akal. Manusia dijadikan Tuhan. Nabi Isa turun ke bumi membawa ajaran untuk Bani Israel, bukan Manusia Bani babi. dijadi- Israel Oke. tidak makan babi. Oke, baik, kita ikuti dia, kita ikuti. Tenang, kita ikuti. Oke, Apa di sini, Le? Nabi Masih mending Isa, tenang, saya tenang, punya otak tenang. separuh daripada Oten Isa. tidak punya otak, tidak punya akal. Baik, kita ikutin ya, kita ikutin. Kata mereka Oten itu maksudnya orang Kristen, katanya tidak punya akal. Orang Islam kata mereka cerdas. Sementara, coba kau lihat di sekeliling rumahmu, lihat semua jam dinding, ya, kau lihat itu HP-mu ini. Apakah itu bikinan orang kafir atau bikinan orang Islam? Coba. Terima kasih sudah bersusah payah menciptakannya. Kami hanya butuh duit untuk membelinya. Siapa yang lebih hebat? Mama Bilal, saya cuma mau bilang kamu begini. Kamu jangan mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Buktinya alat-alat itu semua dibikin oleh orang-orang kafir. Orang Islam sanggupnya apa? Sanggupnya satu, malam Jumat, sunnah Rasul. Iya kan? Betul tidak? Terus habis itu minum pipis unta di Arab Saudi. Setuju? Coba Tidak ada orang memilih. sebutkan, tenang. Sebutkan sama saya satu saja peninggalan peradaban manusia yang dihasilkan oleh umatnya Muhammad. Sebutkan satu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Satu. Sebutin. Satu aja. Itulah apa peradaban Yesus turun ke muka bumi ini. Ya, tidur dulu sana. Tidur di bawah sana. Aduh. Kamu itu setiap mengeluarkan statement itu, coba dipikir-pikir dulu. Gara-gara saya bilang sama kamu, akalmu separuh, kamu atit hati. Yang ngomong akalmu separuh bukan saya, Muhammad yang bilang. Lalu kamu bilang, daripada Oten, akalnya nggak ada, kata kamu. Loh, kalau misalnya orang-orang Kristen atau orang-orang kafir tidak punya akal, tidak punya pikiran, lantas bagaimana mungkin orang-orang kafir menciptakan penemuan-penemuan bagi peradaban umat manusia? Contoh, siapa yang menemukan wifi? Orang kafir. Siapa yang menemukan toa? Orang kafir. Siapa yang bikin pesawat? Orang kafir. Semua bikinan orang kafir. Ada gitu, coba sebutkan satu yang ditemukan oleh umat muslim, peradaban umat manusia. Lampu yang menemukan, itu namanya mirip dengan saya itu. Yang menemukan lampu itu namanya Thomas Alva Edison. Edis tuh. Makasih Bang Fabian. Thomas, dari namanya aja udah Thomas tuh. Thomas itu salah satu murid dari Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, yang akhirnya menampakkan diri kepada dia. Thomas. Thomas itu dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aram. Toma artinya kembar. Cuman dibikin bahasa Yunani jadi Thomas. Karena bahasa Yunani itu kalau akhiran A itu perempuan. Makanya sering ditambahin S. Gitu.
Jadi bagaimana mungkin kamu katakan bahwasanya orang-orang tapir tidak berakal? Yang tidak berakal kalian gimana? Apa itu berisik-berisik? Wah, ini di dalam restoran. Oh, dalam restoran. Oke, baik. Apa kabar? Tapi tidak sedang kerja kan? Tak. Oke. Duduk. Santai-santai. Kabar baik. Apa kabar, Kabar baik, Abdul Jalil. Anda ini dari mana ini? Kalau dari logat-logat bicara Anda ini dari mana? Dari Riau ke Pekanbaru? Malaysia. Oh, Malaysia. Oke, Malaysia. Iya. Muslim, Bang? Muslim asal. Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan, yuk. Ya, jadi saya tanya apa artinya berdiskusi? Diskusi adalah suatu tindakan ya untuk berbicara satu sama lain, membahas sesuatu, mempercakapkan sesuatu, membahas satu tema ya untuk supaya kita itu mendapat satu kesimpulan dari hasil diskusi kita itu. Setuju? Iya, setuju. Paling saya setuju. Baik. Nah, Jadi kalau diskusi itu kalau boleh biar lepaskan satu bertanya, satu menjawab, clear. Artinya baik. jelas. Baik. Nah, sekarang begini. Nah, kalau Muhammad itu nabi terakhir, ya, Iya. lantas kenapa? Mengapa yang akan datang itu justru atau malah Nabi Isa? Bagaimana dikatakan Muhammad itu terakhir? Nah, setelah dia masih ada nabi lagi. Silakan. Ya. Jadi siapa nama tadi? Edis. Edis, kalau untuk bertanya soal itu, tanya sama Ustadz Yusuf malam tadi. Kan sudah aku bilang teman-teman, Muslim ini teman-teman, kalau ditanya yang begini pusing dia. Karena apa? Karena sudah begitu jelas ini. Ini bikin pening ini pertanyaan ini. Karena apa? Ini gimana? Iya ya, kan Muhammad nabi terakhir ya. Kok bisa yang datang malah Nabi Isa? Jadi teman-teman ya, memang sederhana sebenarnya. Jadi setiap statement-statement Muslim itu teman-teman, itu menimbulkan sebuah pertanyaan yang orang Muslim sendiri itu pening memikirkannya. Ya, silakan. Geran, tuh katanya dibilang saya laknatullah katanya. Gara-gara nggak bisa jawab, dibilang laknatullah. Gimana sih ini? Aneh, masa kamu nggak bisa jawab kau bilang saya laknatullah? Ada-ada saja. Oke, Khairil Migran. Nah, ketemu Mihran. lagi Bang Edis. Yang ketujuh Ya. kalinya kita ketemu. Oke. Ya, Bang Mihran. Ya. Ini kita simple dan sederhana saja ya. Nih, Betul. Muhammad kan nabi terakhir menurut iman orang Islam, setuju? Ya, setuju. Setelah Muhammad akan datang nabi lagi nggak? Nah, data Nabi tapi bukan Nabi baru. Ya, masih akan datang lagi nggak nabi? Iya, akan datang lagi tapi bukan sebagai Nabi baru. Intinya akan datang nabi lagi, setuju? Iya, intinya akan datang lagi, betul. Oke, Memang akan berarti siapa nabi yang terakhir nanti? Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar dulu. Nabi. Dengar dulu. Sulit nih. Sebentar. Tenangkan diri. Muhammad datang 700 tahun 700. Abad ke-7, 600 sekian ya. Betul. Lalu dia meninggal. Ya. Oke. Nah, dari meninggalnya itu sampai sekarang itu sudah kurang lebih 1.500 tahun. Ya. 1.400 tahun. Setuju ya? Ya, setuju. Oke. Setelah 1.400 tahun sepeninggal Muhammad, datang lagi seorang nabi. Namanya Nabi Isa. Setuju? Setuju. Berarti siapa nabi yang terakhir datang? Sekarang begini ya, dengarkan dulu. Berarti siapa nabi yang terakhir?
Dengar dulu, saya jelaskan dulu. Dengar dulu, saya jelaskan, dengarkan dulu. Sulit. Pertanyaan. Iya, sebelum dijelaskan dulu, coba jawab dulu. Berarti siapa nabi yang terakhir datang? Nabi terakhir datang itu sebenarnya mulai dari 25 nabi kepercayaan Islam, 25 nabi terakhir adalah Sebentar. Tetapi Setelah dari dengar. Setelah 1400 tahun sepeninggal Muhammad, datang lagi seorang nabi yaitu Nabi Isa. Berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi yang terakhir datang Nabi Isa, bukan nabi yang sebagai nabi terakhir, bukan nabi terakhir. Aduh, berat. Tetapi dengarkan dulu, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, Khatimun Nabiin namanya, ya. Sulit ini teman-teman. Tapi setelah Kenapa itu, sih? Kenapa ya? Kita Bang, ini sulit banget mikirin Bang, yang dengarkan gampang dulu, Bang. gitu. Dengarkan Kenapa dulu, Bang. susah-susah gitu ya? Bang, dengarkan dulu, Bang. Nah, silakan. Ke-25 nabi ini hanya satu saja nabi sampai sekarang belum meninggal. Ya. Kita nggak Satu bahas saja. dia meninggal atau belum. Iya, Kita dengar tidak dulu, Bang. membahas Muhammad Memang Isa betul, atau apa Bang. meninggal. Kenapa Nabi Isa Kita juga tidak membahas bukan kenapa. Pertanyaan saya, berarti siapa nabi yang terakhir datang ke dunia nanti? datang ke dunia, muncul di dunia ini nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tetapi di akhir zaman nanti, Berarti bohong bahwa Nabi Isa akan datang. Bang, belum selesai. Itu pertanyaan, Bang. Mesti kita jelaskan. Itu terjebak. Jangan terjebak di sini, Bang. Jangan terjebak. Tidak boleh. Bagaimana nalar Anda ini loh? Nalar Anda ini bagaimana? Gini. Saya kasih umpama ya. Silakan. Gini. Bang, Dengar. Saya kasih umpama yang gantian, bagus. Silakan saya dengarkan. Silakan nanti sebentar saya ngomong. Coba tolong dengarkan. Dengarkan. Oke. Ya. Ibarat kata Ya. ada sebuah negara namanya Indonesia. Ya. Oke. Nah, diutuslah ke Indonesia ini seorang pemimpin namanya Joko Widodo. Ya. Nah, kemudian baliklah Joko Widodo nih, kembali lagi. Lalu diutus lagi pemimpin namanya Prabowo. Oh, ya, betul. Lalu setelah Prabowo diutus lagi pemimpin lagi namanya Joko Widodo. Nah, setelah itu tidak lagi diutus lagi ke negara Indonesia pemimpin. Pertanyaan saya, siapa pemimpin terakhir yang diutus? Ya, Prabowo. Aduh. Saya ulang. Pelan-pelan teman-teman. Karena Oke, saya sudah karena paham, mereka saya ini sudah paham. sebentar, tenang. Saya sudah paham. Saya ulangi dulu, saya ulangi sekali lagi pelan-pelan ya. Dengarkan. Pertama, diutuslah seorang pemimpin ke Indonesia namanya Joko Widodo. Joko Widodo. Kemudian setelah Joko Widodo diutus lagi seorang pemimpin namanya Prabowo. Nah, Prabowo. Nah, kemudian meninggallah Prabowo, diutus lagi seorang pemimpin namanya Joko Widodo. Widodo, ya. Pertanyaan saya, siapakah pemimpin yang terakhir yang diutus ke Indonesia? Joko Widodo. Oke, baik. Sekarang Oke. dengar, Saya- sekarang saya sudah- sebentar. saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Tenang dulu. Saya belum selesai. Tenang, Oke, Khairil. silakan. Tenang. Kalau bicara soal politik, dia bisa waras. Kita tes bicara soal agama, biasanya mereka nggak waras. Mbak. Tapi jangan dulu ke sana. Saya Sebentar, tanya dulu, ya, tenang. Pertanyaannya Edis. Aduh, Pertanyaannya Khairil. Edis. Tenang, Dengar dulu pertanyaannya Edis. Khairil, tenang. Aduh. Bisa tenang? Saya bisa tenang. Oke. Tuhan mengutus ke dunia seorang nabi namanya Isa. Bisa. Oke, setelah itu Isa dipanggil lagi. Lalu Tuhan mengutus seorang nabi namanya Muhammad. Setelah itu Muhammad meninggal. Tinggal. Lalu Tuhan mengutus lagi seorang nabi namanya Isa. Bisa. Pertanyaan saya, siapakah utusan yang terakhir? Oke, saya jawab tapi dengarkan ya. Siapakah utusan? Jawab dulu, siapakah apakah utusan yang Nabi terakhir? Isa itu- Siapa utusan yang terakhir? Apakah Nabi Isa itu diutus sama dengan yang pertama?
Apakah Nabi Isa yang diutus itu Ya, sama tidur Nabi dulu, yang tidur pertama dulu di datang? bawah sana. Iya, iya, tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Teman-teman, menurut teman-teman, apakah saya ini kurang menjelaskannya sehingga dia nggak nangkep, atau dia itu udah pura-pura bengak atau bagaimana? Menurut teman-teman gimana? Apakah mereka itu membuat diri mereka sulit begitu atau bagaimana? Atau karena, waduh, karena soalnya sudah didoktrin nih Muhammad Nabi terakhir nih, nanti repot kalau nggak bilang terakhir. Apa gara-gara itu? Menurut teman-teman gimana? Karena doktrin itu ya? Iya, karena doktrin. Terima kasih topinya. Jadi teman-teman, memang karena doktrin sudah diterus doktrin Nabi terakhir, walaupun faktanya bukan terakhir, ya akhirnya jadi begini. Ya, akhirnya jadi begini. Saya belum, ternyata belum balikkan kamera. Ya, oke, Bang Zainul Akmal. Saya konfirmasi dulu nih sama abang. Abang Muslim, Bang? Muslim bang. Muslim. Silakan, Bang. Ya bang. Selamat Apa itu, datang di Bang? selamat datang di kursi panas. Semoga Anda bisa menalarkan iman Islam Anda. Oke, siap? Ya. Oke. Begini, Bang. Anda percaya bahwa Muhammad Nabi terakhir? Saya. Setelah Muhammad tidak akan ada lagi nabi yang akan datang? Ada Al-Masih. Nah, kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang itu malah Isa? Silakan. Karena Nabi Isa kan belum meninggal, jadi dia diangkat ke langit bang. Tapi ajarannya sudah Bukan gitu. Gini, berarti siapa nabi yang terakhir yang diutus ke dunia? Ya udah, Nabi Isa. Nah, terus kenapa Muhammad Nabi terakhir tadi Anda bilang? Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Kalau Isa kan memang udah Nabi bang. Oke, kita bikin contohnya ya. Kita bikin contohnya, teman-teman. Mereka memang agak sulit. Gini, Bang. Gini. Misal, Bang, misalnya Tuhan mengutus seorang pemimpin ke negara tercinta kita Indonesia. Namanya Joko Widodo. Udah? Nah, setelah itu Joko Widodo dipanggil menghadap Tuhan misalnya. Lalu diutus lagi seorang pemimpin oleh Tuhan. Namanya Prabowo. Lalu Prabowo ini singkat cerita misalnya meninggal misalnya. Lalu Tuhan mengutus lagi. Tuhan mengutus lagi pemimpin ke Indonesia. Namanya Joko Widodo. Pertanyaan saya, siapakah pemimpin terakhir yang diutus oleh Tuhan ke Indonesia? Jokowi. Baik. Sekarang kita bikin perumpamaan nih. Ya. Tuhan mengutus seorang nabi ke dunia namanya Isa. Setuju? Iya. Oke. Setuju. Lalu setelah itu Isa dipanggil menghadap Tuhan. Lalu diutuslah Muhammad. Oh iya, Nabi Muhammad. Setelah itu Muhammad meninggal. Iya. Nah, setelah Muhammad meninggal 1300 tahun lamanya tidak ada nabi di bumi. Lalu akhirnya Tuhan mengutus lagi seorang nabi yang bernama Isa. Iya. Pertanyaan saya, kalau begitu siapakah nabi yang terakhir? Ya tetap Nabi Isa yang terakhir, Bang. Lalu kenapa Anda bilang Muhammad nabi yang terakhir? Enggak ada bilang Nabi Isa terakhir. Jadi Anda tidak percaya Muhammad nabi terakhir? Nabi terakhir secara urutan, iya. Nabi Muhammad, Nabi terakhir urutannya. Sulit. Tapi yang datang lagi, yang datang. Bang, berarti siapa nabi yang terakhir, Bang? Berarti siapa nabi yang saya yang datang terakhir? Ya, berarti yang terakhir nabi siapa? Nabi Isa, tapi disempurnakan oleh Muhammad sudah ajarannya. Bang, kita nggak ngomongin masalah ajaran, Bang. Nanti kita debat kusir. Berarti siapa nabi terakhir? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke, sedangkan ayat di dalam Al-Quran berkata,
Dan Muhammad berkata bahwa dia adalah seorang nabi terakhir. Ya. Sementara faktanya nabi yang terakhir adalah Nabi Isa. Kalau begini, mengapa Anda masih tetap jadi orang Islam? Padahal statement Anda itu udah bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Al-Quran dan Muhammad. Menurut saya gini, Gimana? karena ajaran Nabi Isa itu udah disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mengakui bahwa Isa akan turun pada akhir zaman. Ya udah, masalahnya di mana sih, Bang? Bang, kita ini nggak ngomongin ajaran. Kita sebelum ngomongin ajaran, kita Nah, itu kan ngomong menurut dulu. pribadi saya. Menurut saya gitu. Iya. Abang kan sudah mengakui bahwa Isa nabi terakhir, setuju? Iya. Sementara kata Muhammad dialah nabi terakhir. Faktanya nabi terakhir itu bukan dia, tetapi adalah Nabi yang Isa. Berarti bagaimana mungkin Anda percaya sama Muhammad? Kan gitu. Contoh misalnya begini. Sebuah umpama tadi ya, sebuah umpama yang saya katakan tadi. Jikalau di situ Prabowo misalnya berkata bahwasanya dia adalah pemimpin yang terakhir, tidak akan ada lagi datang pemimpin setelah dia. Nyata-nyatanya masih datang pemimpin lagi, namanya Jokowi. Misal. Berarti di situ Prabowo mengungkapkan sesuatu yang tidak benar, setuju? Nah, bagaimana Anda percaya dengan Muhammad ketika dia berkata dia adalah nabi yang terakhir? Sementara faktanya ternyata Isa lah nabi yang terakhir. Nah, berarti Muhammad tukang bohong, setuju? Lalu bagaimana Anda bisa mempercayai keduanya? Ini kan sama saja. Anda percaya dengan tadi Prabowo yang berkata saya pemimpin terakhir, tetapi setelah dia masih ada pemimpin lagi. Gimana coba? Coba Anda sinkronkan dulu itu. Bagaimana Anda mendamaikan dua sesuatu yang kontradiksi itu? Nabi Isa sudah duluan datang daripada Nabi Muhammad. Iya kan, Bang? Bang, tadi kan sudah saya buat umpama, Bang. Jokowi itu pemimpin sudah duluan datang dia sebelum Prabowo. Ya udah. Tetapi akhirnya dia datang lagi 2 kali. Dia datang 2 kali kan? Bang, dia datang 2 kali kan? Iya, datang 2 kali. Berarti yang terakhir siapa kalau begitu? Yang terakhir Nabi terakhir, Nabi Nabi Muhammad. Oke lah Bang ya, berpikir dulu ya Bang ya. Gimana? Siap berpikir Bang? Gimana? Abang repot-repot mikir katanya. Kami nggak masalah Nabi Isa terakhir. Bang, masalahnya statement Anda itu bertentangan dengan pernyataan Muhammad bahwa dia Nabi terakhir. Gimana dia ini? Iya, artinya yang terakhir itu Nabi Isa bukan Muhammad, Bang. Setuju? Tapi kami kan mengimaninya iman Islam. Ya, udahlah Bang, lanjutin lah, benturin kepala kau bin Bang kalau gitu, Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Aduh, susah. Ya begitulah ya teman-teman ya. Dipaksa juga nanti mereka malu. Tapi biarlah itu menjadi pikiran mereka, biarlah itu menjadi bahan perenungan mereka ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Dijaya. Oke, Dijaya. Islam selamanya. Islam selamanya. Selamanya Anda tidak berpikir atau bagaimana nih? Ya silakan. Nyalakan kamera dulu. Oke, Des. Silakan.
Kok gelap? Halo Des, masih menyembah Nah, manusia, Des. nah dia lagi keda. Masih menyembah manusia. Sebentar. Sekarang Sebentar. diskusi tentang Bible saja gimana? Oh ini gimana ini? Ini nggak berani kau Sekarang kita bahas. diskusi tentang Bible saja gimana? Ini nggak berani kau bahas ini. Apa? Yang ini. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa? Sebentar, diam dulu. Baca dulu. Oke. Apakah setelah Kalau Muhammad tidak akan datang lagi Nabi? terakhir, Setelah Muhammad kenapa akan... Nabi yang akan datang malah Isa? Ya, kenapa kok bisa? Iya, memang Nabi Isa itu akan turun kedua kali untuk mematahkan salibmu, Des. Oke. Kita nggak bahas untuk apa dulu, ya. Berarti Nabi yang terakhir siapa? Iya, untuk mematahkan salib itu. Iya, taruhlah Muhammad. untuk mematahkan salib. Berarti Nabi yang terakhir siapa? Tetap Muhammad. Mbak, Nabi Isa Mbak, kan- kita Diam, Des. sebentar. Kita Diam, Des. sebentar. Kita pelan-pelan, tenang, bro. Begini ya. Pelan-pelan kita diskusi. Yang Tenang, Des, bagus. sabar, Des, sabar, Yang Des. bagus kita Des, diskusi. sabar, Des. Tenang, Des, sabar, Des. tenang. Gimana Iya, sih kita kita yang mau bagus. diskusi? Tenang Kita yang dulu. bagus, Kita Des. kita diskusi yang bagus lah. Oke, setuju? Setuju diskusi yang bagus? Ya setuju deh, setuju. Oke. Muhammad kan diutus oleh Lanjut, Des, lanjut, Allah. Muhammad diutus oleh Allah. Diutus pada tahun kurang lebih tahun 600 sekian. Dan dia sudah meninggal, betul? Betul. Oke. Nah, setelah Iya, betul. setelah 1400 tahun dia meninggal, taruhlah misalnya tahun ini Nabi Isa turun misalnya. Turunlah Nabi Isa. Berarti pertanyaan saya, siapakah nabi yang terakhir kalau begitu? Oke. Siapa Kenapa kamu yang- kena pelanggaran aduh. ini? Apa pelanggaran saya ini? Inilah. Coba nanti naik ulang. Aduh, kena pelanggaran dia teman-teman. Nggak pakai baju mungkin, iya. Coba kalau naik ya pakai baju begitu, yang bagus. Coba di layar posisinya tuh yang bagus tuh, seperti pembawa berita itu loh, atau kayak lagi mau foto ijazah. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Farhan Arisandi. Farhan Arisandi. Ya, selamat pagi saudara Farhan Arisandi. Pagi, Dis. Silakan Farhan, nyalakan kamera. Kayaknya udah pernah kamu naik ke sini ya Farhan ya? Udah, Dis. Oke, Muslim ya Bang Ini Farhan aja ya? mau nyampe gini aja, Dis. Kalau orang Bang, ngomong, kau tenang jangan dulu, ngeki-ngeki, Bang. Dis. Kalau udah Bang. selesai kau ngomong, kau diam. Jangan ngeki orang, jadi orang nggak bisa ngomong. Oke, baiklah. Abang Muslim? Ya udah itu aja ya. Aku ini masih kerja nih. Jangan ngeki orang ya. Biarkan Takut orang dia, ngomong, jangan takut ngeki. dia dengan pertanyaan ini. Nggak takut, aku lagi kerja nih, lagi kerja. Lari Lagi nih, kerja. takut dia dengan ini coy. Lagi kerja aku, Dis. Nggak takut, lagi kerja. Iya, kan bisa Cuma santai-santai. jangan Ini kan lagi. ngeki lah orang-orang ngomong. Setelah kau ngomong, kasih orang ngomong, kesempatan ngomong. Jangan kayak gitu Iya. diskusinya. Ya Gimana? udah. Kayak gitu. Ya udah, kamu sekarang ngomong silakan. Dia takut Ya sama udah, tema aku ini. lagi kerja nih. Aku cuma Dia pesan dia itu takut aja. sama tema ini. Nanti Kita malam hilangin aja mainkan temanya. lagi. Ah, udah kita Nanti hilangin malam temanya. kita mainkan lagi. Oke, baiklah. Saya tunggu nanti malam ya. Oke, baik Farhan. Silakan bekerja Farhan ya. Oke. Sehubungan dengan tema itu membuat mereka kejang dan kalang kabut ya, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Jadi temanya kita ganti ya, kita ganti temanya. Kita kasih naik ada Rina
Nia, oh ini aja, Dijaya, silakan. Dijaya. Dijaya, selamat pagi saudara Dijaya. Dijaya. Selamat pagi Bang Etis. Ya, silakan Dijaya, nyalakan kamera dulu. Bang, berisik loh Bang di jalan. Abang di jalan Bang. Oh iya di jalan nih. Abang Muslim. Udah, enggak apa-apa. Gimana? Abang Muslim. Muslim. Ah, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan Bang? Muslim, ya Muslim. Ini apa nih temanya nih? Tadi kan siapa nabi yang terakhir kan? Tadi udah lewat. Sekarang apa nih? Iya, tadi udah selesai Bang. Abang sudah mengakui bahwa Muhammad bukan nabi terakhir. Mengakui lah kalau Nabi Muhammad adalah nabi terakhir ya. Setelah Muhammad akan datang lagi nabi nggak? Iya, tapi dia kan nabi sebelum Nabi Muhammad kan. Nah, Tapi setelah Muhammad jadi juga yang nggak? lahir duluan itu siapa, Bang Edis? Bang, kita bukan lahir duluan membahas siapa? nabi. Bang, kita bukan membahas siapa nabi yang lahir duluan. Kita membahas siapa nabi yang terakhir diutus. Gimana sih Bang? Kalau pertanyaannya siapa yang nabi yang lahir Iya, duluan, kan- nggak ada dibilang Muhammad Kan nabi ada lahir asal mula, duluan. Bang. Kan ada asal mula. Asal mulanya itu harus dibahas duluan. Iya. Jadi siapa Kalau nabi Anda yang terlahir dahulu? kalau Anda membahas Muhammad adalah nabi yang terakhir dilahirkan, mungkin perkataan Anda benar. Tapi kita di sini bukan membahas nabi yang terakhir dilahirkan, tetapi nabi yang terakhir diutus ke dunia. Setuju? Iya Bang. Tapi kan Berarti siapa nabi yang terakhir lahir diutus ke dunia? duluan. Kan nabi yang diutus kan ya, diutus. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir diutus ke dunia nanti? Ya Muhammad. Bagusin dulu sinyal Bang. Ya. Muhammad lah Bang yang kan Sulit memang, sulit. Kita ini, Muhammad itu tidak pernah ngomong gini, akulah nabi yang terakhir dilahirkan. Gak ada dia bilang begitu. Kita bukan membahas siapa yang terakhir dilahirkan. Kita membahas siapa nabi yang terakhir diutus ke dunia. Bukan dilahirkannya. Gimana sih? Oke, kita kasih naik ada Nia Asgar. Oke, itu kita kesampingkan lah tema itu ya. Tema itu udah clear, nanti diulang-ulang lagi. Ya, Nia Asgar. Silahkan Nia Asgar, nyalakan kameramu. Halo. Ya, Nia Asgar, Muslim Bang. Abang Muslim. Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera ya. Muslim. Ya, Cara silakan. kameranya ya, sebentar. Oke. Oke, Nia Asgar. Pakai masker dia. Oke, nggak apa-apa. Gimana Nia Asgar? Apa gerangan Anda naik kemari? Silakan. Nah, begini, saya mau ngasih ini dulu sebentar. Kalau diskusi sekarang begini ya, karena saya juga pernah diskusi sama si Oki, kayak si Oki itu bagus. Jadi gini, kita ngomong diem aja, mau ngomong seberapa menit biarin aja, udah selesai baru kamu ngomong. Kau ngomong, nah saya diem. Jadi gitu, kalau tempel-tempelan kayak ibu-ibu bertengkar di tetangga tuh kayak gitu, nggak pas itu. Sama si Oki mah enak tuh kalau ini ngomong saya dia diem. Kalau dia ngomong saya diem, enak. Ya, begini Bang. Gitu. Begini. Oke. Kalau misalnya saya bertanya, misalnya Anda saya tanya misalnya Muhammad lahir di mana? Lalu Anda bertanya si Budi jualan bakso di pasar. Itu kan tidak nyambung.
Yang ditanya Muhammad lahir di mana, Anda menjawab si Budi jualan bakso di pasar. Seandainya Anda menjawab pertanyaan saya pasti diam. Tetapi kalau Anda ngelantur kemana-mana, pasti saya potong, begitu maksudnya. Jadi kalau gini, jadi kalau di sini, diskusi Bang. itu harus diam. Iya, tapi kalau Anda ngelantur kemana-mana jawabnya gimana? Iya kan? Gini, kalau sekali gantian ngomongnya, kalau kamu itu nyerocos, nggak jangan gitu. Oke, Karena gini, silakan. kamu kalau udah ngomong sama si RK mah kamu diem aja, nggak nyerocos kayak gitu. Kamu debat sama RK itu agama yang Kristennya tuh nggak ada apa-apanya, kamu itu sebenarnya Kristennya itu. Cie. Dia sama si RK aja kamu nggak bisa nyerocos loh, kamu saya lihat. Pemirsa, nih saya kasih tahu ya, tonton si Edis lagi sama si RK tuh, diem dia tuh nggak nyerocos kayak begini. Nggak ada Kristen agama Kristennya tuh ilmunya tuh nggak ada, nol. Curhat Sama nih si ya. RK itu saya liatin kamu itu debat sama si RK. Kamu Curhat, nyok kamu itu nggak bisa ngomong. Curhat. Masalah Kristen nih, Ya masalah udah, Kristen silakan. itu si Edis itu nggak ada apa-apanya, karena saya lihat sama bom kamu turun, sama si RK kamu turun, memang saya nggak liatin, kamu liatin. Jadi Sama curhat si nih. Bom aja kamu disebut sesat. Jadi curhat kamu nih. itu bisa ngomongnya tuh sama orang Muslim, bisanya nyerocos. Jadi dia Bisanya- curhat. Jadi curhat Gitu. nih. Jadi kalau ngomong kayak si Oki, ngomong diam ya, diam gitu. Curhat dia. Dia dia mewek dia teman-teman. Bukan curhat. Cup, pemirsa cup, nih, cup, pemirsa. cup, cup, cup. Si Edis itu masalah Cup, Kristennya itu nggak ada apa-apanya, ya. Cup, jangan mewek, Dia ya, jangan ngomong mewek. Ya, sama silakan. si RK itu. Iya, nggak kamu nyerocos ingin kayak membahas tema begini, apa? nggak ada ilmu. Nia, kamu ingin membahas tema apa? Tadi masalah apa? Tadi katanya apa? Tadi sudah selesai. Nabi Muhammad terakhir bagaimana? Tadi sudah selesai bahwasanya Muhammad terbukti bukan nabi terakhir. Karena apa? Karena setelah Muhammad masih akan datang lagi seorang nabi. Setuju nggak? Oh, itu mah buat pengadilan agama Kristen yang salah sembah. Jadi Berarti orang Kristen setelah itu Muhammad salah akan sembah. datang nabi nggak? Orang jadi Nabi Isa tuh datang ke bumi bawa ngejelasin ke si Berarti Edis, setelah Isa akan datang nyembah nabi nggak? gua, katanya. Setelah Isa akan datang nabi nggak? Nabi Isa itu datangnya begitu. Datang, tapi kan bukan untuk ngasih risalah, bukan. Ya, berarti masih akan datang nabi nggak setelah Muhammad? Dia mau untuk mengadili kamu. Hah? Kenapa? Setelah Muhammad masih Kenapa, akan datang nabi nggak? Datang nabi tapi bukan untuk pengutusan. Iya, ngasih berarti risalah, bukan. masih ada lagi nabi setelah Muhammad. Berarti setelah Muhammad masih ada lagi nabi, setuju? Kan dia mah nabi Muter kau. Setelah Bukan Muhammad muter. masih datang nabi enggak? Kamu mah kan Tuhan, itu bukan nabi, kamu mah itu. Dalam agama Kalau saya Islam. mah nabi. Dalam agama Islam setelah Iya. Muhammad masih akan datang nabi enggak? Datang nabi untuk mengadili kamu. Oke, berarti siapa nabi yang terakhir? Terakhir, kalau yang diutus mah tetap Nabi Muhammad. Udah mulai gila kan? Nggak bisa. Tiung, Nggak tiung. bisa. Tiung. Itu Berarti siapa cancel, nabi yang itu terakhir? kalau bahasa cancel, Berarti siapa cancel nabi yang itu. terakhir? Nabi yang terakhir yang diutus Nabi Muhammad. Iya, Kalau iya. yang cancel- Iya, benturin kepalamu kalau yang kubin sana. cancel- Kubin sana, benturin, kubin. Sulit. Teman-teman sekalian, jadi jangan lagi kalian berucap, jangan lagi kalian berkata bahwa Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Setelah dia tidak akan ada lagi nabi nanti. Karena nyatanya kalian saya tanya setelah Muhammad nanti masih lagi datang nabi, yaitu Isa. Jadi Isa itu datang 2 kali. Begitu. Dan dia sebagai yang terakhir nanti datang ke dunia. Jadi jangan lagi kau bilang Muhammad nabi terakhir. Ya. Seperti itu. Yuk kita tema berikutnya. Itu nanti kalau kalian jawab nanti bunuh diri kalian itu kalau mau membahas itu lagi ya. Nanti babak belur lagi. Coba kalian kalau punya pertanyaan silakan. Mama Bilal Khalid silakan caranya. Gitu. Nah jangan kalau kalah debat
Pak polisi lapor Pak. Kenapa? Kalah debat Pak. Gimana kalah debat kok lapor? Ada-ada saja. Ayo kita diskusi. Tunjukkan performa terbaikmu. Kita kasih nih kepada Arni. Silakan Arni. Terima kasih Kamila Snejer. Makasih Kak. Oke. Arni. Halo Arni. Oke, dia belum nyambung-nyambung ya teman-teman ya. Oke, kita turunkan saja karena sinyalnya dia belum nyambung-nyambung. Kita kasih yang berikutnya. Kita kasih naik ada Yadi. Yadi ini udah pernah kalau nggak salah nih Yadi nih. Ya, Saudara Yadi. Selamat pagi, Saudara Yadi. Pagi. Ya, silakan Yadi. Anda Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Anda mau bertanya atau ditanya? Silakan. Bisa nyalakan kamera biar saya bantu dari sini. Nah itu. Ya, oke. Sudah saya kirimkan itu untuk menyalakan kamera. Silakan dinyalakan. Lama sekali dia Edis. Aduh. Atau Anda mau bikin laporan ke TikTok? Lapor TikTok. Ini siaran ini membuat umat Muslim kalah debat. Gak apa-apa, bikin laporan gitu. Ya. Sudah waktunya saya rasa mereka ini, aduh gimana ya. Muhammad Alamsyah, mana tadi Muhammad Alamsyah? Aris Munandar. Silakan Aris Munandar. Aris Munandar, selamat pagi. Selamat pagi Bang. Ya silakan Aris Munandar, nyalakan kamera Anda. Oke. Bang Aris Munandar, saya mau tanya dulu Bang, Abang Muslim? Saya Muslim Bang, baru mau bergabung ke Kristen Bang. Mau bergabung ke Kristen, maksudnya gimana ini Bang? Gini Bang, saya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan ke Islam juga. Saya Islam, cuman bingung Bang. Karena melihat siaran-siaran begini juga, yang benar tuh yang mana, yang salah yang mana sih? Ajaran yang betul yang mana, yang salah yang mana Bang? Karena Abang sering nonton channel ini, akhirnya Abang sudah meragukan Islam dan berniat untuk meninggalkan agama Islam. Oke, apa buktinya supaya pengakuan itu bukan pengakuan bohong gitu? Bisakah Anda mengucapkan ayat-ayat Al-Quran atau doa sholat, doa makan apa untuk meyakinkan kami bahwa Anda memang benar-benar sesuai pengakuan Anda bahwa Anda Muslim? Coba. Bisa Bang. Coba, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walad dolin. Oke, apa arti walad dolin? Nah, itu yang saya kurang pahami, Bang. Ya, memang begitu, Bang. Sepanjang saya menerima diskusi ini antara Islam dan Kristen ini, 99,9% orang Muslim itu ketika mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, mereka nggak tahu itu apa. Yang tahu cuma diucap-ucapkan terus. Bahkan dikasih ayat,
Ya, ini nanti kamu baca 7 kali, lalu nanti disambung lagi dengan surat Al-Muluk 7 kali begini baca. Nah, nanti dagangan lancar katanya. Itu banyak yang seperti itu, Bang. Ya kan? Pergi ke kiai, Pak Kiai, ya. Ini Pak Kiai, kayaknya ada ini dagangan kurang lancar. Kamu baca ini ya, surat begini 17 kali. Lalu nanti setelah begini malam Rajab ini 17 kali. Nanti dagangan lancar ini. Ditanya apa dia juga nggak tahu. Betul. Nah, karena apa? Karena begini. Ada sebuah kebiasaan di dalam agama Islam. Ini kebiasaan yang salah. Apa kebiasaan salahnya? Mereka membuat Al-Quran itu menjadi sebuah mantra atau sebuah azimat. Mereka tidak memahami Al-Quran itu. Padahal di dalam Al-Quran itu, dibaca untuk dipahami. Di dalam surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan, Inna anzalna Quran Arabian la'alakum taqilun. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Tapi dibaca oleh orang Muslim, dihafal-hafalin tanpa memahaminya. Seperti yang barusan Abang tadi bacakan. Nah, ketika saya bilang begini jangan marah. Ini harusnya membangun. Ini harusnya membuat kalian sadar begitu. Oke, lalu singkat cerita, sekarang gimana Bang? Mau keluar dari agama Islam lalu pengen jadi Kristen atau bagaimana? Atau Anda cerita sendiri? Gimana ya Bang? Masih bimbang saya sebenarnya Bang. Jadi masih bimbang. Karena satu di Islam ini juga setiap dijumpain ustadz maupun apa itu Bang beda-beda kadang nih dia punya tuntunannya itu. Jadi kadang bingung juga. Nah, sedangkan saya mau ke Kristen ini juga, salah satu pendeta ini juga kadang-kadang juga penjelasannya juga beda-beda gitu loh Pak. Sebenarnya. Karena salat Edis TV ini masuk di akal lah. Oke. Selama Anda nonton lah channel-channel begitu ada yang Islam, ada yang Kristen, yang kira-kira penjelasannya itu mantap, kena di hati itu siapa? Nah ini Edis TV ini yang baru saya benar-benar masuk di akal, benar-benar yang apa ya, inilah nyataannya seperti inilah gitu. Yang selama ini saya cari-cari gitu ya. Iya. Oke. Ya, artinya mungkin saya tidak mau memaksakan Bang langsung seperti itu, karena sesuatu kalau dipaksa itu hasilnya pasti tidak baik. Jadi saran saya kepada Bang Aris Munandar, pelan-pelan saja nonton video-video saya. Penjelasan-penjelasan apa yang saya utarakan. Intinya pesan yang saya sampaikan begini. Saya ini sudah mempelajari Al-Quran dan juga Alkitab kurang lebih 13 tahun. Intinya jantungnya itu adalah menjadi seorang Islam adalah membuat Muhammad mengatur hidupmu, menuntun hidupmu untuk menuju kepada sorga. Itu menjadi seorang Islam. Tetapi bagaimana Muhammad memimpin seseorang menuju sorga? Bagaimana Muhammad menuntun orang kepada hidup yang kekal sementara dia sendiri ada di kuburan? Kalau kata Tuhan Yesus, orang mati tidak akan mungkin bisa menuntun orang mati. Orang buta tidak akan bisa mungkin menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Kenapa saya katakan Muhammad buta untuk menuju kepada hidup? Karena dia ada di kuburan. Tidak mungkin orang di kuburan memimpin orang kepada hidup yang kekal. Nah, sebaliknya, menjadi Kristen adalah menjadikan Yesus sebagai pengaturmu, sebagai pemimpinmu, sebagai pembimbingmu untuk menuju surga. Nah, sekarang apakah Yesus pantas? Apakah Yesus sanggup untuk memimpin orang menuju kepada hidup yang kekal? Kita baca di dalam Injil, Yesus mengalahkan kematian. Nah, kebangkitan Yesus mengalahkan kematian itu menjadi satu validitas, menjadi satu stempel bahwasanya dialah satu-satunya yang layak
untuk kita jadikan pemimpin, pengatur kita supaya kita menuju kepada hidup yang kekal. Begitu. Tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak ada hidup yang kekal. Semua cerita-cerita surga, hidup yang kekal, kehidupan setelah... Saya mengimani ada kehidupan setelah kematian karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita semua sama seperti ayam, sama seperti nyamuk. Mati udah selesai, nggak ada kehidupan yang akan datang tuh, nggak ada. Begitu. Seperti itu. Jadi itu Bang intinya yang saya pelajari. Dan karena kebangkitan Yesus itulah murid-murid berpencar kepada seluruh dunia untuk memberitakan itu. Kata Tuhan Yesus, apa yang kamu lihat nih? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mulai sekarang pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka sebagai muridku. Seperti itu Bang. Jadi itu intinya, semoga Anda bisa merenungkan dan mendalami itu sendiri. Begitu Bang ya? Terima kasih, Oke. Bang. Sama-sama Bang Aris Mandar. Selamat siang. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya nanti kalian akan menemukan hal yang sama juga yang saya temukan. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Makasih. Nawawi. Selamat pagi menjelang siang, Nawawi. Selamat siang, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Katanya naik buruk ya. Buruk itu katanya sejenis kuda begitu bersayap dan katanya Halo? On cam. Silakan nyalakan kamera coba. Bentar. Buruk itu teman-teman mirip seperti seperti kendaraan yang dinaikin oleh Kratos, itu namanya Pegasus. Di dalam legenda-legenda atau cerita-cerita dewa-dewi ini ya, Athena dan Yunani, itu misalnya saya kasih nama Pegasus ya. Pegasus. Ini seperti ini gambarnya teman-teman, Pegasus itu. Bentar ya. Seperti ini gambar Pegasus nih. Saya balikan dulu kamera saya. Macam-macam begini nih. Ini namanya Pegasus nih, kuda-kuda bersayap. Ini kan di legenda-legenda ini. Legenda-legenda orang-orang ini. Apakah ini adalah kendaraan yang dikendarai Muhammad? Ya ini nanti mungkin tema kita berikutnya ya nih. Seperti itu. Konon katanya Muhammad mengikatkan kendaraannya itu katanya di tiang Masjidil Aqsa katanya. Padahal Masjidil Aqsa itu kita tahu dibangun setelah Muhammad meninggal. Bagaimana bisa ada diikatkan di tiang situ gitu. Ya, Nawawi. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Dulu, Bang. Dulu muslim. Berarti Anda udah keluar dari Islam atau bagaimana? Ya. Iya, Bang. Kenapa Anda meninggalkan agama Islam? Gak kasihan Juma sendirian nanti kalau CPI? Karena saya menemukan kebenaran, Bang. Panjang cerita. Sebentar, ini macet-macet dia sebenarnya. Coba, apa buktinya bahwa Anda seorang muslim tadinya? Coba bisa nggak Anda mengucapkan beberapa bacaan sholat, niat sholat atau bacaan Al-Quran? Coba, kami pengen dengar. Halo? Iya, Bang. Coba, bacakan dulu. Silakan. Al-Fatihah, Bang. Nge-like dia. Kakak Nabi
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ini Muslim. Jadi Anda berniat meninggalkan agama Islam ini ceritanya. Kapan Anda meninggalkan agama Islam nih? Sebenarnya sudah lama, Bang. Cuma kan bertahap saya. Karena di keluarga saya itu kan sangat fanatik banget gitu loh. Saya pernah diusir. Ini sayang sekali sebenarnya. Ini sayangnya Bang, abang delay Bang, nge-lag. Sayangnya ini abang, sinyal abang delay, nge-lag, jadi kita nggak bisa denger gitu. Terjeda Bang. Karena sinyal jelek. Atau mungkin nanti abang naik lagi ya. Gimana? Ya. Oke Bang. Ya. Oke ya Bang ya, sorry ya Bang ya, karena abang sinyalnya jelek Bang. Nanti atau kapan-kapan naik lagi. Seperti itu ya. Gimana teman-teman? Atau mau kita lanjut lagi atau kita rehat dulu? Karena Jamaah Hadis TV ini targetnya kan adalah kaum muslimin wal muslimat, ya kan? Kalau mereka Jumatan